Bab 931, Kejutan Jia Jilin. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Versi lengkap perjalanan ke Barat Lahir, yang mengejutkan komunitas sastra domestik. Asosiasi Penulis Nasional juga mengadakan seminar khusus untuk tujuan ini. Dari sudut pandang Asosiasi Penulis, sebuah karya yang dilebih-lebihkan seperti itu dapat tiba-tiba muncul di Tiongkok, mewakili tingkat baru penciptaan sastra domestik dalam kurun waktu tertentu. Tentu saja, setiap orang perlu mempelajarinya. Awalnya, Asosiasi Penulis juga memanggil Zhang Yulai untuk menghadiri pertemuan tersebut. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia sedang duduk di perjalanan ke barat. Namun, Zhang Yu menolak undangan tersebut dengan alasan bahwa dia masih harus pergi ke sekolah, yang membuat para pemimpin asosiasi merasa terdiam. Penulis sendiri tidak datang, dan pertemuan asosiasi penulis tetap diadakan sesuai jadwal. Peserta berdiskusi sengit tentang apakah karya Perjalanan ke Barat menunjukkan puncak baru dalam karya sastra sejak berdirinya Republik Rakyat. Awalnya, menurut logika orang normal, hampir mustahil untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa seperti itu dalam suasana budaya domestik saat ini. Meskipun Zhang Yu sekarang adalah seorang penulis terkenal di Tiongkok, apa yang disebut karya-karyanya yang terkenal adalah beberapa literatur daring. Sejujurnya, dia adalah seorang penulis yang menulis tulisan keren untuk menipu anak-anak sepanjang hari, tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba menulis salah satu dari 4 buku terkenal. Namun, masalahnya sekarang adalah warisan budaya Zhang Yu begitu jelas bagi banyak orang di Tiongkok. Puisi-puisi yang ditulis oleh Zhang Yu beberapa hari yang lalu telah membuktikan bahwa meskipun dia masih muda, warisan budayanya tidak muda. Begitu banyak puisi yang sangat bagus, seperti Tabung Bambu yang menuangkan kacang, banyak dari mereka keluar, biarkan orang lain harus mengakui bakatnya. Bersamaan, reputasi Zhang Yu di dunia musik jauh lebih tinggi daripada di dunia sastra. Khususnya, tur Zhang Yu di 4 negara Eropa dan penciptaan opera epik, Jester, mengejutkan kalangan musik asing. Banyak artis kelas dunia memuji bakat Zhang Yu. Banyak orang bahkan percaya bahwa bakat Zhang Yu dapat dibandingkan dengan 3 raksasa musik utama dalam sejarah manusia tanpa tertinggal. Ini juga berdampak besar pada industri musik dalam negeri, dan Asosiasi Musik Nasional juga mempertimbangkan untuk mengizinkan Zhang Yu bergabung dengan Asosiasi Musik Nasional. Zhang Yu, yang memiliki penampilan yang sangat berlebihan di 2 kategori seni, telah membuktikan bakatnya dan tidak dapat diragukan lagi. Asosiasi penulisan berdiskusi cukup lama di pertemuan tersebut, dan akhirnya memutuskan untuk merekomendasikan karya Zhang Yu untuk evaluasi, penghargaan sastra Jin Meihua, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penulisan. Ada hambatan yang tinggi untuk masuk ke Golden Plum Literature Award, terutama untuk buku-buku baru tahun ini, yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan. Karya-karya yang dipilih tersebut harus mengalami presipitasi pasar dalam jumlah tahun yang cukup, dan diakui oleh reputasi pasar sebelum mereka dapat memenuhi syarat untuk memasuki platform Jin Meihua untuk evaluasi. Namun, anggota asosiasi penulis yang telah menonton Journey to the West tidak memiliki cara untuk membantah mengapa karya ini tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan. Katakanlah orang tidak cukup untuk menulis puisi. Orang menulis novel mistis, apa yang mereka tulis secara realistis. Katakanlah orang tidak pandai menulis. Anda tidak dapat membacanya sepenuhnya tanpa kamus, tetapi seberapa baik Anda menulis. Bahkan jika Anda ingin mengambil tulang dalam telur, Anda tidak dapat menemukan tulang untuk diambil. Dan dalam menghadapi sebuah karya yang berada di antara 4 teratas bahkan di antara 4 karya utama, semua alasan untuk masalah menjadi pucat. Itu sebabnya, alasan mengapa Asosiasi Penulis merekomendasikan sebuah karya yang baru dibuat untuk dipilih untuk Golden Plum Literature Award. Saat pemimpin asosiasi memberitahu Zhang Yu tentang hal yang menarik ini, dia tampak lemah. Canda, Perjalanan ke Barat tidak memenuhi syarat untuk penghargaan sastra tertinggi, jadi karya seperti apa yang memenuhi syarat untuk dipilih? Jadi bagi Zhang Yu, tidak mengherankan untuk dipilih, tidak masuk akal untuk tidak dipilih. Namun, penghargaan Golden Plum tidak akan keluar tahun depan. Hanya saja dia baru saja dipilih, dan Zhang Yu tidak terlalu banyak berpikir meskipun dia mengetahuinya. Sekitar 3 minggu setelah dimulainya sekolah, sesuatu terjadi, tetapi bagi siswa biasa, itu bukan masalah besar.
Tetapi bagi para guru sekolah, itu bukan masalah sepele, karena pemimpin tertinggi telah berubah. Jia Jilin mengambil alih jabatan kepala sekolah SMP nomor 1, yang membuat banyak orang tidak terduga. Meskipun Jia Jilin telah bertindak sebagai kepala sekolah sejak pemindahan Huang Zheng, kepala sekolah yang bertindak bukanlah kepala sekolah yang sebenarnya. Jia Jilin masih menjadi pegangan di tingkat tersebut. Jangan melihat wakil dan forehen hanya setengah tingkat, tetapi seringkali lebih sulit untuk mencapai langit. Sekolah menengah pertama adalah sekolah menengah atas utama provinsi. Bahkan jika Jia Jilin pergi ke sekolah tingkat kota untuk menjadi pemimpin, itu tidak mengherankan, bagaimanapun juga, dia masih tergantung di dalam satu tingkat. Tetapi kali ini dia menjadi pemimpin sekolah menengah pertama, yaitu, senapan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan tebakan dan kejutan orang lain, Jia Jilin sendiri hanya bisa menggambarkannya dengan kegembiraan. Jia Jilin telah bekerja di bidang pendidikan selama bertahun-tahun. Dia mulai sebagai guru akar rumput dan melangkah selangkah demi selangkah ke posisi wakil kepala sekolah nomor 1 sekolah menengah pertama. Di antaranya adalah penghargaan atas kemampuan pribadi mereka sendiri, dan juga kesempatan awal untuk menjalani hidup yang sukses. Namun, dia juga tahu bahwa dalam sistem, saat dia mencapai level tertentu, dia harus memiliki pelindung sebelum dia dapat terus maju. Jia Jilin memiliki ide ini, yang merupakan kesimpulan setelah dia gagal menaikkan level kepala sekolah menengah ke-17 di tahun-tahun sebelumnya. Awalnya, saya hanya mencoba menaikkan level kepala sekolah di level yang sama. Itu lebih sulit daripada naik ke langit, belum lagi naik daring, itu bahkan lebih seperti melamun. Jia Jilin, yang mengira tidak ada jalan kembali, tiba-tiba menemukan kebangkitan Huang Ye, dan membuatnya melihat secercah cahaya. Meskipun Huang Ye pergi, dia sementara bertindak sebagai kepala sekolah. Namun, dia bukan orang bodoh, dan tidak mewakili Gao Sheng untuk saat ini. Dia hanya mengaturnya sendiri sebelum kepala sekolah baru datang, dan dia masih menjadi wakil kepala sekolah. Jia Jilin bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengambil alih jabatan kepala sekolah. Anda harus tahu bahwa sekolah menengah nomor 1 adalah sekolah menengah utama provinsi. Untuk menjadi kepala sekolah di sini, diperlukan rekomendasi dari biro. Keputusan dibuat dalam rapat di kota. Jia Jilin tidak melakukan delusi itu di awal, tetapi hanya berharap Huang akan menjadi pelindung di masa depan setelah Huang Gao bangkit. Ketika lain kali ada kemungkinan nada datar seperti sekolah menengah ke-17, saya dapat mengandalkan kekuatan Huang untuk melakukan banyak hal. Lagi pula, jika nadanya datar, komite partai dapat memutuskan bahwa tidak perlu melewati kota. Ini juga rencananya untuk beberapa tahun ke depan. Yang tidak diharapkan Jia Jilin adalah sesuatu yang dianggap mustahil terjadi tiba-tiba. Saya benar-benar menjadi kepala sekolah menengah pertama. Itu hanya membuatnya merasa sedikit aneh. Dan orang yang dapat menjadi kepala sekolah sendiri sebenarnya bukan Zhang Huang, tetapi Zhang Yu. Tidak heran bahwa Feng Shueli akhirnya diberhentikan untuk ditinjau. Tidak heran Huang membawa Zhang Yu secara pribadi, dan akhirnya naik tahta wakil direktur pertama. Ternyata semua rahasianya, itu semua keluar dari Zhang Yu. Begitu Jia Jilin mengetahui bahwa dia telah terperangkap dalam genderang, dia tidak pernah menjadi orang di atas Huang Zhong. Dia jelas-jelas adalah naga di sekolah, tetapi dia tidak mengetahuinya. Jia Jilin, yang sudah mengetahui kebenarannya, tentu perlu mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Zhang Yu atas kultivasinya. Mari kita berikan Zhang Yu hadiah. Tampaknya cukup tulus. Selain itu, saya mendengar Huang Zheng berkata bahwa keluarga Zhang Yu tampaknya sangat kaya, dan gajinya yang mati tidak cukup di hadapan orang lain. Mari kita lakukan sesuatu untuk Zhang Yu. Orang-orang tampaknya tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Meskipun dia sekarang telah menjadi kepala sekolah menengah nomor 1, dan dia juga dianggap sebagai orang nomor 1 di kota, dia mungkin di mata orang lain hanya seorang pejabat kecil dengan poin besar wijen dan kacang hijau, yang tidak layak disebut sama sekali. Berpikir untuk waktu yang lama, Jia Jilin juga tidak punya cara yang baik, pada akhirnya dia hanya bisa menelepon Huang Yan untuk meminta bantuan. Sebenarnya, Huang Yan juga mengkhawatirkan hal ini akhir-akhir ini. Selalu mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Zhang Yu, tidak ada cara yang tepat. Terutama setelah dia melihat rumah besar Zhang Yu, masalah pemberian hadiah sama sekali tidak ada pertimbangan. Jika Anda memikirkan cara untuk menjalin hubungan, Anda tidak memerlukan status sosial orang lain.
Setelah memikirkannya sebentar, Huang Yan akhirnya merasa bahwa yang terbaik adalah makan bersama. Itu mahal, itu murah, pihak lain tidak bisa terlalu pilih-pilih, dan Anda dapat menghubungi hubungan itu lagi. Dia juga khawatir tentang makan untuk 2 orang. Tidak pantas jika tidak ada orang di sana. Namun, Jia Jilin baru saja menelepon dan bisa makan dengan 3 orang. Bagaimana mengatakan bahwa Jia Jilin sekarang juga menjadi kepala sekolah SMP nomor 1 dan itu lebih buruk daripada menolak Zhang Yu. Huang Yan bertepuk tangan dan pergi makan bersama. Jia Jilin memikirkannya, dan juga berpikir bahwa ide ini bagus. Jia Jilin punya keputusan di sini, dan sisanya adalah untuk memindahkan Dewa Besar. Tentu saja tidak tepat untuk mengatakan bahwa saya harus langsung menemui Zhang Yu di kelas. Maka Anda hanya dapat menelepon Zhang Yu setelah sekolah untuk membuat janji. Zhang Yu tidak ingin pergi makan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Jia Jilin juga mencari Huang, dia ingat bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Huang Yan, dan mereka setuju, dan semua orang setuju pada minggu malam. Belajar malam berikutnya, kerumunan yang bising di pintu masuk sekolah menengah nomor 1. Polisi lalu lintas yang bertanggung jawab di distrik akan bertugas sangat larut. Karena perkembangan ekonomi semakin membaik, semakin banyak orang tua yang berkendara untuk menjemput anak-anak mereka di malam hari. Jalan di depan sekolah terlihat sangat padat. Zhang Yu dan Wu Fatzi pulang bersama seperti biasa, yang awalnya merupakan hari yang sangat biasa. Seseorang di antara kerumunan itu diam-diam memperhatikan kelompok Zhang Yu. Sepupu Zi, apakah kamu melihatnya? Beberapa orang yang berjalan di sana, yang tertinggi. Orang yang ingin aku bersihkan. Wu Jinyao mengarahkan jarinya ke arah Zhang Yu. Cao Zi melirik Zhang Yu, sekawanan ayam, dan berkata dalam hati, aku bilang Yao Yao. Anak laki-laki itu terlihat tinggi 1 meter dan 9 meter. Kamu tidak meminta sepupuku untuk menyikat gerombolanku. Kamu jelas-jelas membiarkanku meledakkan bos. Jika mudah dihadapi, lalu untuk apa lagi aku mencarimu? Wu Jinyao berkata ketika dia melihat 2 orang di sebelah Cao Zi, diikuti oleh ekspresi tidak senang, dan berkata, $500. Kalian akan menemukan 2 orang. Ini cukup gunakan saja. Bagaimana dengan 5 orang? Aku bilang adik, $500 tidak cukup untuk makan sekarang. Aku bisa memiliki 3 orang jika aku bisa datang dan menambahkannya. Aku tahu anak ini begitu besar. Kamu hanya bisa datang kepadaku untuk $500. Yao Yao atau, apakah kamu akan menambahkan lebih banyak untuk sepupuku? Berapa? Wu Jinyao mengerutkan kening. 3. Berapa 500? Cao Zi buru-buru berkata, hanya 300. 1 poin lagi hilang. Wu Jinyao berkata tidak senang. Cao Zi menghela nafas tak berdaya, dan berkata, 300. Siapa yang ingin kita menjadi saudara? Wu Jinyao mendengar kata-kata, saudara, dan bersenandung tidak senang, tetapi masih mengeluarkan dompetnya dari sakunya, dan menyerahkan 300 yuan kepada Cao Zi. Cao Zi melihat wajah Qian dengan geli dan berkata, oh, ayo bicara, bagaimana kau ingin sepupumu mengajari anak itu? Tidakkah kau memukulnya dengan keras? Itu tidak perlu. Jika kau merusaknya, mudah untuk menimbulkan masalah. Wu Jinyao berpikir sejenak, dan berkata, menurutku lebih baik menakut-nakuti dan menakut-nakutinya. Lebih baik mencatat ketakutannya, sehingga dia bisa memegangnya di tanganku. Tangani, biarkan dia melihatku berkeliling nanti. Tidak masalah, aku punya sepupu bersamaku. Kau ingin dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Beberapa saudara, pergi. Cao Zi selesai berbicara, dan beberapa orang mengendarai sepeda motor yang diparkir di sisi jalan. Zhang Yu dan Wu Fatzi berpisah di persimpangan, mengikuti jalan, dan berjalan ke lingkungan mereka sendiri. Zhang Yu tidak tahu bahwa 2 sepeda motor diam-diam berada di belakangnya. Ketika dia baru saja berjalan ke tempat terpencil dengan berbelok, kedua sepeda motor itu tiba-tiba melaju dari belakang dan menyalipnya, tiba-tiba menghalangi dirinya. Zhang Yu, yang merasa ada yang tidak beres, berhenti dan menatap beberapa orang dengan aneh. Ada 4 orang di dalam 2 mobil itu, semuanya mengenakan helm, dan tidak dapat melihat siapa orangnya, tetapi salah satu dari mereka mengenakan seragam sekolah menengah pertama, dan dia seharusnya orang yang sama seperti dirinya. Setelah 4 orang turun dari motor, 3 di antaranya melepas helm. Pria berseragam sekolah itu tidak melepas helm, tetapi hanya berdiri di belakang.
Cao Zi membawa dua orang itu ke Zhang Yu dan menghentikannya. Siapa kamu? Tentu saja, Zhang Yu melihat keburukan beberapa orang. Siapa kami? Tentu saja kami yang datang untuk mengajarimu. Cao Zileng bersenandung dan berkata, kudengar anakmu gila di sekolah. Semua orang berani menggertak. Tentu saja, Zhang Yu mendengarnya sedikit tidak dapat dijelaskan, tetapi juga tahu bahwa masalah beberapa orang yang datang untuk mencari diri mereka sendiri seharusnya menguntungkan mereka. Tetapi Anda seharusnya tidak menyinggung siapapun akhir-akhir ini, bukan? Zhang Yu memikirkan hal ini, terutama melihat orang berseragam sekolah sesudahnya. Melihat tinggi badan tidak seperti orang yang berlibur dengan dirinya sendiri. Sejujurnya, seragam sekolah dalam negeri juga luar biasa. Sekilas, saya dapat membedakan antara pria dan wanita, dan wajar untuk memprediksi siapa yang tidak. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan jujur? Siapa yang Anda datangi? Zhang Yu berkata dengan tidak sabar. Sepertinya anakmu sudah terlalu lama menjadi raja di sekolah. Tidak ada yang ingat pernah diganggu. Tapi sekarang kamu tahu jika kamu tidak tahu apa yang kulihat. Tidak masalah jika kamu mengetahuinya. Sekarang kamu berlutut dan mengakuinya, dan kamu akan mengubah situasi nanti. Sembunyikan ekormu untuk menjadi seorang pria. Aku akan mengampunimu kali ini. Kalau tidak, jika kita mengambil beberapa tembakan, kamu akan mengakui bahwa kamu pasti akan menderita. Benarkah? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, jangan katakan itu. Aku benar-benar menantikan gagasan untuk menderita. Oh, Cao Zi menatap matanya, dan berkata, sepertinya anakmu tidak melihat peti mati atau menangis. Kami mengencangkan kulit dan kami akan segera melepaskannya untukmu. Setelah itu, kami melihat orang-orang di sebelah kami, kakak. Ayo, beritahu dia apa yang menyinggung kita. Begitu Cao Zi mengangguk, Cao Zi menganggukkan kepalanya, segera berjalan mendekat, dan pada saat yang sama menekan lengan bajunya, dengan sengaja memperlihatkan tato di lengannya. Zhang Yu melirik tato di lengan kepala Xiaoping dan tersenyum tanpa rasa malu. Xiaoping menjadi marah ketika dia melihat situasi itu, dan berkata, sialan. Nak, kau tampaknya tidak pernah dipukuli. Setelah itu, dia melambaikan tamparan di lengannya dan mengarahkannya ke wajah Zhang Yu. Ketika Zhang Yu saling memukul telapak tangan, dia tiba-tiba membiarkan mereka lewat dan melewatinya. Telapak tangan Xiaoping menjadi kosong, dan kemudian dia mengerutkan kening, ya ampun. Beraninya kau bersembunyi. Setelah itu, dia bergegas maju lagi. Zhang Yu bersembunyi lagi dan membiarkannya lewat. Xiaoping sangat kesal sehingga Xiaoping sangat marah sehingga dia naik turun dengan tendangan dan omelan. Zhang Yu, yang terus menghindar, segera tertawa dan berkata, kau tidak bisa memukul siapapun. Kau harus memukulnya seperti ini. Di antara kata-kata itu, dengan gerakan lengannya, sebuah tamparan terdengar. Bagaimana mungkin kepala Xiaoping berpikir bahwa Zhang Yu akan tiba-tiba melawan, orang itu tidak siap. Kedua, bahkan jika dia siap, dia tidak dapat bersembunyi dari tamparan Zhang Yu, karena itu terlalu cepat dan melampaui respons orang-orang biasa. Pada saat itu, tamparan Zhang Yu membalikkan tempat di mana kepala Xiaoping terbentur, dan berbalik beberapa saat kemudian, dan duduk di tanah dengan pantatnya. Kepala Xiaoping yang dipukul bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Cao Zi berdiri di samping tetapi dapat melihat dengan jelas, Zhang Yu benar-benar melawan. Anak baik, kamu berani melawan. Cao Zi dan Huang Mao di sebelahnya bergegas maju dengan marah. Huang Mao berlari lebih dulu dan melemparkan pukulan dan mengenai wajah Zhang Yu. Zhang Yu berkedip di sampingnya, dan pukulan punggungnya adalah tamparan. Pada saat itu, dia hampir jatuh tertimpa jangkrik Huang Mao Xian, dan menjadi pusing. Ketika Cao Zi melihat pemandangan itu terbakar dalam kemarahan, dia melompat dan menendang dada Zhang Yu. Zhang Yu melesat cepat, diikuti dengan pukulan forehand, tamparan, Cao Zi tersungkur. Xiao Pingtou dan Huang Mao juga terhenti saat ini, dan mereka tidak peduli dengan rasa sakit di wajah mereka. Mereka terbakar amarah, dan mereka saling menyerang. Bagaimana mereka bisa dianggap gelandangan jalanan, dan mereka sering berkelahi. Berani bertarung. Setelah kedua pria itu bergegas maju, meskipun mereka sangat mengesankan, mereka segera menderita dua tamparan dari forehand Zhang Yu. Selain itu, kekuatan Zhang Yu kali ini sedikit lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, dua orang dipompa dan jatuh ke tanah saat berputar. Meskipun Cao Zi hanya dipukul sekali,
dia dipukul paling keras oleh Zhang Yu, dengan tamparan keras di wajahnya, yang membuatnya mimisan. Dia menyeka refleks bersyaratnya, tahu bahwa itu pasti berdarah tanpa melihat, dan dia terbakar amarah, mengeluarkan belati dari sakunya, dan berseru, "Aku bercinta denganmu." Bergegas mendekat. "Jangan!" Wu Jinyao, yang mengenakan helm sepeda motor, kewalahan ketika melihat sepupunya mengambil pisau. Tentu saja, Zhang Yu juga melihat Cao Zi memegang pisau, mendengus dingin, mengangkat satu kaki, dan memukul kakinya yang panjang di tengah perut yang lain. Ketika wajah Cao Zi berubah, dia berlutut sambil menutupi perutnya dan berkata, "Wow," dia muntah, dan pisau di tangannya berguling ke samping. Zhang Yu perlahan berjalan mendekat, menginjak gagangnya dengan kakinya, dan mengambilnya. Belati itu terbang dan ditangkap oleh Zhang Yu. Zhang Yu, yang sudah memiliki keterampilan pisau terbang, merasa bahwa memegang pisau itu sangat nyaman. Zhang Yu melipat pisau itu kembali ke sarungnya, lalu membawanya ke sakunya, menatap mereka bertiga, dan berkata, "Ada apa? Apa kalian tidak ingin mengajariku?" Kepala Huang Mao dan Xiaoping berdarah karena pukulan Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa kedua telinganya berdengung karena tinnitus langsung. Meskipun kedua pria itu biasanya bertarung, mereka berani bertarung, tetapi mereka tidak mewakili seberapa tinggi level mereka. Kedua orang itu sekarang tahu. Pria besar di depannya tampaknya sama sekali bukan lawan yang setara. Dia tidak melihat tangan orang lain, dan dia menerima dua tamparan. Ini membuat kedua orang itu semakin takut pada Zhang Yu. "Aku tidak tahu, sudah waktunya untuk melarikan diri atau bergegas untuk bertarung dengannya." Namun, ide pertarungan itu cepat berlalu, dan tampaknya pertarungan itu dimulai lagi. Itu bukan pertunjukan, mereka bahkan tidak melihat bagaimana yang lain menembak, dan mereka hanya dipukuli. Cao Zi berjongkok di tanah kesakitan dan bahkan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Meskipun dia mengatakan bahwa dia pernah ditendang oleh orang lain ketika dia bertarung di masa lalu, dia tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Sekarang dia merasa ususnya akan pecah. Pada saat ini Zhang Yu menatap orang dengan helm di depannya. Melihat Zhang Yu melihat dirinya sendiri, Wu Jinyao bergegas kembali dalam 2 langkah. Dia tidak menyangka Zhang Yu begitu kuat, dan sepupunya begitu lesat. Dia biasanya mengatakan bahwa itu adalah yang pertama di dunia, dan pada kenyataannya, dia bahkan tidak menyentuh akarnya. "Siapa kamu?" Zhang Yu berkata dengan ekspresi yang buruk. Wu Jinyao merasakan sedikit keringat dingin ketika dia melihat ini, tetapi dia berbalik dan berlari. Tetapi setelah beberapa langkah, Zhang Yu, yang datang lebih dulu, berlari dan meraih kerah bajunya. "Jangan, lepaskan aku!" Wu Jinyao berteriak keras, menyebar jauh. Terlepas dari Zhang Yu, Zhang meraih topi pengendara motor dan menariknya ke bawah, lalu tersenyum, "Siapa aku?" "Itu kamu." "Ya, ini aku." "Bagaimana bisa?" Wu Jinyao melihat bahwa dia telah ditemukan oleh Zhang Yu, dan memecahkan toples itu dan berkata dengan marah, "Siapa yang membuatmu menggertakku hari itu?" Zhang Yu mendengar suara mendengus dan berkata, "Memotong rambut adalah peraturan sekolah. Kamu tidak hanya melakukan hal-hal sesuai dengan peraturan sekolah, tetapi juga berani mencari seseorang untuk membalas dendam. Sepertinya kamu tidak bisa melanggar hukum tanpa memberimu beberapa pelajaran." Wu Jinyao mendengar lompatan berikutnya. Dia harus melihat kekuatan Zhang Yu, tetapi dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ketiga sepupunya yang dewasa bukanlah lawan. Bukankah seorang gadis kecil sendiri adalah lawan? Sedikit takut, "Kamu, apa yang kamu inginkan? Bagaimana?" Zhang Yu mencibir, dan berkata, "Tentu saja aku harus memotong rambutmu." Dia meraih tas sekolahnya dan mengeluarkan gunting besar. Wu Jinyao hampir tidak terlihat konyol saat itu. Pihak lain benar-benar memasukkan gunting besar ke dalam tas. Benar-benar tidak bisa dijelaskan. Zhang Yu mengeluarkan gunting dan menjambak rambut Wu Jinyao. Tidak, ketika Wu Jinyao melihat bahwa pihak lain benar-benar ingin memotong rambutnya, dia berbalik dan lari. Rambutnya biasanya sedang sekarat. Bahkan jika hal yang tidak beruntung itu terjadi beberapa hari yang lalu, dia tidak ingin memotongnya lagi dan lagi, dia hanya menangkapnya dengan jepit rambut. Bagaimana mungkin Zhang Yu bisa melukai dirinya sendiri? Setelah melihat Wu Jinyao melarikan diri, Zhang Yu segera mengeluarkan 2 jarum yang biasanya digunakan untuk akupuntur dan mengejar 2 titik akupuntur yang saling menusuk di masa lalu, sambil menyuntikkan 2 ki. Setelah Wu Jinyao tersangkut di tengah, dia tidak bisa bergerak saat itu, dan tubuhnya tampak kaku.
Sesaat, apa yang kau lakukan padaku? Wu Jinyao ketakutan ketika menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Apa? Zhang Yuwenyan berkata, hei. Tersenyum dan berkata, apakah aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin memotong rambutmu? Apakah kau mendengarkan? Aku bertanya padamu, mengapa aku tidak bisa bergerak sekarang? Wu Jinyao memanggil dengan cemas. Kau tidak peduli tentang ini. Aku secara alami memiliki caraku sendiri. Sekarang biarkan kau melihat keahlianku. Zhang Yu selesai, mengambil sehelai rambut Wu Jinyao dan berniat untuk langsung mengguntingnya. Tidak, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku kali ini. Aku bisa pergi ke tempat pangkas rambut untuk memotong rambutku, dan jika kau memotongnya, aku akan memotong monster, yang membuatku keluar untuk bertemu orang-orang. Wu Jinyao memohon, kalau begitu aku tidak peduli. Aku harus memberimu pelajaran kali ini. Jika kau bisa keluar dan melihat orang-orang yang tidak berada di bidang teknisku, kau bisa menanggungnya. Zhang Yu melangkah maju sambil membawa gunting dan mengikuti sehelai rambut yang jatuh ke tanah. Tolong, ayo. Wu Jinyao juga memperhatikan mereka saat ini dan berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi dia hanya meneriakkan beberapa patah kata. Zhang Yu bereaksi cepat dan melepaskan tembakan lagi, mengenai Wu Jinyao pada saat yang sama, dan panggilan itu pun terhenti tiba-tiba. Itu tidak menarik perhatian beberapa orang yang lewat di sekitar. Wu Jinyao menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara lagi, dan dia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun. Sekarang dia tahu kengerian Zhang Yu, dan dia benar-benar menyinggung orang yang mengerikan seperti itu. Ketiga Cao Zi juga melihat kekuatan Zhang Yu saat ini. Hampir di depan ketiganya, pihak lain tidak tahu metode apa yang digunakan, sehingga Wu Jinyao terpaku seperti manusia batu, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Bukan. Tidak bisakah pihak lain memiliki ilmu hitam? Pikiran semacam ini membuat mereka bertiga ketakutan hingga berkeringat dingin, mengingat bahwa mereka baru saja menyinggung monster seperti itu, ketiganya tidak sabar untuk segera melarikan diri. Meskipun Cao Zi juga memiliki ide ini, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengambil tindakan. Bagaimana mungkin Wu Jinyao adalah sepupunya? Bisakah dia tetap meninggalkan sepupunya dan melarikan diri? Maka karakter sepupunya terlalu buruk. Xiao Pingtou dan Huang Maoke tidak peduli dengan hal-hal itu. Pihak lain adalah sepupu Cao Zi, bukan sepupunya sendiri. Selain itu, dia hanya mengikuti wajah melihat uang. Sekarang lebih baik, uang itu tidak mendapatkan setengah poin, tetapi menyinggung monster. Jangan lari saat ini, bahkan lebih. Memikirkan hal ini, Xiao Pingtou dan Huang mau berbalik dan berlari, bahkan sepeda motor pun tidak. Berhenti, lari lagi dan biarkan kalian berdua menjadi idiot. Zhang Yu, yang sedang memotong kepalanya, segera mengingatkan dengan keras ketika keduanya berbalik. Perkataan Zhang Yu membuat Huang Mao dan Xiao Pingtou yang telah berbalik, langsung terpaku di tempat bagaikan tiang kayu. Meskipun kata-kata Zhang Yu hanya mengancam untuk saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pria seperti monster ini benar-benar memiliki cara seperti itu. Selama mereka memikirkannya, mereka mungkin menjadi idiot. Gagasan untuk melarikan diri segera menghilang, dan mereka hanya dapat melihat pada saat yang sama. Berbalik karena takut, dia berjalan kembali lagi. Cao Zi juga tahu kekuatan Zhang Yu, dan dia sedikit takut dan berkata, kakak laki-laki ini. Kita salah. Kita semua menyalahkan kita karena tidak mengenal atasan. Bisakah kamu melihat bahwa kamu selamat tanpa terluka? Kali ini, ya, dan sepupuku. Oh, ternyata kamu adalah sepupunya. Tidak heran gadis ini mencarimu untuk keluar. Karena kalian adalah saudara, maka mereka dapat berdiri dan kamu berlutut untukku, atau aku akan membuatmu vegetatif di tempat tidur selama setahun. Kamu harus berpikir jernih. Ketika orang vegetatif membutuhkan banyak uang setahun. Zhang Yu terus berbicara, sementara gunting di tangannya terus berkedip, rambut panjang Wu Jinyao terus jatuh dari kepalanya. Cao Zi mendengar bahwa dia hampir mengompol. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak bisa bergerak ketika dia menepuk sepupunya. Dia bahkan tidak bisa berbicara, sungguh iblis. Jika pihak lain benar-benar ingin memperbaiki diri, kemungkinan besar mereka benar-benar akan menjadi vegetatif. Memikirkan hal ini, kaki Cao Zi menjadi lemas, dan dia berlutut di tanah, dan bahkan tidak berani berbicara. Meskipun Wu Jinyao tidak dapat berbicara, dia tidak menunda mendengarkan orang lain. Pada saat ini, dia tahu monster macam apa yang telah dia sakiti.
Pada saat yang sama, dia melihat rambutnya terus-menerus jatuh di kepalanya, dan air matanya tidak pernah berhenti. Tidak terkendali dan mengalir turun. Selama dia ingat bahwa dia akan dipotong dengan gaya rambut yang mengerikan oleh iblis ini, dia sangat sedih, yang membuatnya melihat bagaimana dia bisa pergi ke sekolah besok. Cao Zi tidak berani bergerak ketika dia berlutut di tanah, dan kepala Xiaoping dan Huang Mao seperti paku, tetapi mereka juga tidak berani bergerak. Beberapa orang takut bahwa mereka akan terus membuat Zhang Yu marah, dan memikirkan konsekuensinya, dan membiarkan punggungnya berkeringat dingin. Segera Zhang Yu membantu Wu Jinyao memotong kepalanya, melihat prestasinya, dan tersenyum bangga, potong dengan baik. Kamu lebih energik, hehehehe. Pada saat yang sama, Zhang Yu mencabut 3 peniti dari Wu Jinyao. Wu Jinyao teringat rambutnya, menangis sedih, wow. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia bisa menangis, dia langsung tersadar. Karena dia menemukan bahwa dia tidak hanya bisa bersuara, tetapi juga tubuhnya bisa bergerak. Zhang Yu melemparkan gunting itu kembali ke dalam tas sekolahnya dan berkata kepada Wu Jinyao, kali ini demi semua orang. Aku akan mengampunimu kali ini. Kembalilah membuat masalah lagi lain kali. Jangan bilang aku mencukurmu. Selesai dan berbalik. Wu Jinyao berduka dan menyentuh rambut pendeknya sekarang, dan perasaan sedih itu tidak seperti sebelumnya. Gaya rambutnya sangat menyedihkan, bagaimana kamu pergi ke sekolah besok? Ketiga Cao Zi melihat Zhang Yu, Dewa Wabah, pergi, dan menghela napas lega pada saat yang sama. Selama mereka bertiga ingat bahwa mereka telah menyinggung orang yang begitu mengerikan, keringat dingin di tubuh mereka sepertinya turun. Xiaoping menatap Cao Zi dengan marah, dan berkata, aku bilang dasi, aku menyalahkanmu selama ini. Aku tidak mengatakan apa-apa karena 2 tamparan, dan aku telah menyinggung monster seperti ini. Lain kali, kalian tidak ingin meminta bantuanku. Setelah itu, aku berjalan menuju sepeda motor. Dasi, gigiku jatuh. Uang yang bertatahkan gigi akan dibawa kepadaku besok. Kalau tidak, saudara-saudaraku tidak perlu melakukannya. Huang Mao menyentuh wajahnya yang panas dan menaiki sepeda motor kecil berkepala datar itu, keduanya pergi bersama. Cao Zi mengusap perutnya dan merasa sedih, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia mendatangi Wu Jinyao yang masih menangis dan berkata, Yao Yao. Jangan salahkan sepupuku, aku tidak bisa menolongmu. Orang itu, benar-benar monster. Kurasa kau tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Wu Jinyao sekarang juga sangat menyesalinya, tetapi tidak ada pilihan lain selain menaiki sepeda motor Cao Zi, dan keduanya menghilang di kegelapan malam. Pulanglah malam ini. Wu Jin Yaofei berlari ke kamarnya seperti yang sama, naik ke tempat tidur, menutupi selimut dan terus menangis. Dapat dikatakan bahwa dia dianiaya malam ini, dan dia tidak pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya. Ayah Wu Jinyao berada di gerbang sekolah pada malam hari, tetapi dia tidak menerima putrinya. Dia membuat kebakaran besar, dan berencana untuk melatihnya dengan keras setelah putrinya kembali. Tetapi ketika putrinya kembali, dia segera kembali ke kamar. Pintunya terkunci sehingga dia tidak bisa marah. Atas bujukan istrinya, dia harus meninggalkannya dan tidur di kamar. Di pagi hari berikutnya, Wu Jinyao, yang tidak beristirahat dengan baik, bangun pagi-pagi dan bahkan tidak sarapan. Dia mengenakan topi dan berlari keluar rumah. Tentu saja, orang tua tidak tahu apa yang terjadi pada putri mereka. Tuhan itu misterius dan rahasia. Ingin bertanya, orang-orang sudah pergi, jadi pada akhirnya aku harus menyerah. Wu Jinyao meninggalkan rumah dan ingin pergi ke tempat pangkas rambut dan memotong rambutnya. Karena rambut Zhang Yu berantakan tadi malam, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah untuk bertemu orang? Namun tempat pangkas rambut tidak buka sepagi ini. Wu Jinyao mencari beberapa dari mereka dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia cukup cemas. Mau bolos sekolah? Belum. Ada sesuatu di kelas hari ini. Tidak masuk sekolah tanpa alasan sama saja dengan membunuh sarang lebah guru. Bahkan jika dia biasanya menolak untuk menerima kendali surgawi, dia tidak dapat tampil terlalu banyak di sekolah terkenal di sekolah menengah pertama. Wu Jinyao akhirnya datang ke sekolah dengan membawa topi. Yao Yao. Ketika Wu Jinyao mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, dia mendongak, terkejut, dan sebenarnya Yan-Yannya sendiri di meja yang sama. Menurut situasi yang biasa, dia seharusnya segera lewat untuk menyapa, tetapi sekarang beraninya dia buru-buru berbalik dan berjalan kembali,
tetapi baru saja berbalik dan menemukan bahwa dua siswa lainnya datang dari belakang. Wu Jinyao tercengang ketika dia melihat bahwa dia telah terjepit sebelumnya dan sesudahnya. Yao Yao, apa yang kamu lakukan dengan topi? Tidak ada. Aku agak kedinginan. Jadi aku ingin merasa hangat dengan topi. Wu Jinyao buru-buru menjawab, sungguh lelucon. Matahari yang besar ini, semuanya panas seperti hujan, apakah kamu masih kedinginan? Lepaskan. Saat berbicara dengan Yan Yan di meja, dia melepas topinya. Jangan, Wu Jinyao buru-buru berteriak, tetapi sudah terlambat untuk melepas topinya. Wow, bukankah begitu? Mengapa kamu memotong rambutmu? Beberapa orang di sekitarnya membeku pada saat yang sama ketika mereka melihat ini. Wu Jinyao tidak dapat menahan api ketika dia melihat kertas itu, dan berkata, kamu pikir aku menginginkannya? Kembalikan topiku, jangan biarkan orang lain melihatnya. Dan, rambutmu sangat indah. Kenapa kamu takut terlihat? Kenapa kamu sangat aneh hari ini? Tidak, sensasi mengembang dari rambut topi itu berantakan, tetapi tidak mudah dibaca. Ngomong-ngomong, di mana rambutmu dipotong? Aku akan mengemasnya sepulang sekolah. Apa? Wu Jinyao merasa seolah-olah dia salah dengar, dan buru-buru berkata, apakah kamu tidak bercanda? Gaya rambut yang jelek, kamu masih mengatakan tampan. Hei, aku bisa memperlakukan beberapa dari kalian dengan baik, dan kamu bahkan bermain denganku, maka itu tidak cukup menarik. Wu Jinyao pura-pura marah. Awalnya cukup bagus. Bagaimana bisa jelek? Aku berkata Wu Jinyao, jika kamu biasanya memiliki selera yang bagus, mengapa kamu tidak tiba-tiba makan mie putih daripada mie? Hehehehe, Yan Yan benar. Aku berkata Yao Yao, sulit bagimu untuk tetap menganggap dirimu sebagai dewi mode. Seleranya sangat aneh. Wu Jinyao tercengang oleh beberapa orang. Bukankah jelek memiliki gaya rambutnya sendiri? Kau tahu, dia tidak punya keberanian untuk melihat gaya rambutnya setelah pulang tadi malam, karena takut melihat pemandangan yang mengerikan. Bangun pagi-pagi dan bergegas ke tempat pangkas rambut untuk merapikannya. Apakah sudah waktunya membiarkan penata rambut mendesain ulang? Siapa yang punya cermin? Pikir Wu Jinyao terburu-buru. Aku yang membawanya, kata Yan Yan, mengeluarkan cermin, dan memberikannya. Wu Jinyao buru-buru meraih cermin, mengambilnya dan memotretnya. Di cermin, dia langsung muncul dengan gaya rambut yang cantik dan murni. Meskipun terlihat jauh lebih pendek dari sebelumnya, itu benar-benar sangat cantik. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi tipe gadis lain. Tidak, apakah ini aku? Wu Jinyao tidak percaya diri di cermin. Yao Yao, rambutmu sangat cantik. Dengan wajah kecil ini, itu berarti bunga sekolah kecil. Yao Yao awalnya adalah fondasi bunga sekolah. Faktanya, gaya rambut aslinya terlalu panjang, dan dipotong serta dihancurkan, dan dia juga merasa senang dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, menurutku gaya rambut ini paling cocok untukmu. Kurasa kamu akan tetap mempertahankan gaya rambut ini. Kamu akan terpesona oleh sekelompok anak laki-laki. Diskusi beberapa orang di sekitar, telah membuat Wu Jinyao semakin puas dengan gaya rambutnya. Tentu saja, yang membuat Wu Jinyao merasa luar biasa adalah Zhang Yu benar-benar memotong kepalanya. Apakah pria itu punya tempat pangkas rambut di rumah? Wu Jinyao memikirkan ini, untuk mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, dia menjadi penasaran dengan Zhang Yu. Sepertinya aku benar-benar ingin tahu apa yang dilakukan anak itu. Dalam sekejap mata hari Minggu, sekolah tutup pada sore hari, dan belajar mandiri masih di malam hari. Karena Zhang Yu dan Jia Jilin punya janji untuk makan malam-malam ini, Zhang Yu berlibur bersama Li Yunliang. Li Yunliang pada dasarnya sedang menimbun Zhang Yu sekarang. Selama alasannya tidak terlalu banyak, dia biasanya mengambil cuti. Tentu saja, itu jelas bukan alasan untuk terlalu banyak alasan. Itu hanya meremehkan IQ-nya sendiri. Setelah Zhang Yu meninggalkan sekolah, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luo Bin. Dia memintanya untuk makan malam di malam hari, dan dia menyetir untuk menjemputnya di lingkungan sekitar. Buat janji sebelum makan malam. Luo Bin menyetir ke pintu komunitas Zhang Yu Jia. Luo Bin sebenarnya sudah lama tidak menelepon Zhang Yu. Meskipun keduanya sekarang menjadi pasangan, karena mereka biasanya tidak saling menghubungi, mereka tiba-tiba mendapat telepon dari satu sama lain, yang membuatnya merasa aneh. Awalnya, Luo Bin mengadakan makan malam khusus di malam hari, yang telah dijadwalkan selama lebih dari sebulan. Namun, nada
Bicara Zhang Yu saat menelepon itu keras, membuatnya harus hadir, dan tidak berbicara dengan siapa harus makan, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena pendanaannya baru-baru ini, dia benar-benar ingin menyelesaikan akun dengan Zhang Yu, sehingga pihak lain tidak akan mengganggunya lagi. Dia sudah dewasa, sudah tua, dan masih anak-anak. Pergi keluar juga lelucon. Tidak mungkin. Luo Bin juga tahu bahwa dia kekurangan orang lain, jadi dia hanya bisa mendengarkan pengaturan Zhang Yu untuk sementara. Ketika dia mengendurkan tangannya, dia harus menjelaskannya kepada Zhang Yu, dan kemudian dia tidak akan pernah akur. Kakak Bin, mengapa spektrum pasanganmu begitu besar? Dia bahkan memintamu untuk menjemputnya. Qiu Meina, yang berpakaian lebih menawan di posisi kopilot, mengeluh. Yi Piao, musiknya besar dan musiknya kecil. Ini tidak ada di sebelahmu. Luo Bin mendengar sedikit ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, apa yang kamu katakan sedang kamu lakukan di sini? Ini semua antara laki-laki kita. Siapa yang tahu apakah pria di mulutmu itu benar atau salah? Qiu Mina memutar matanya dan berkata, tentu saja aku harus mengikutinya. Bahkan seorang pria, aku harus melihat pasangan seperti apa itu, sebenarnya membiarkanmu menyingkirkan makan malam bersamaku untuk 2 orang. Tapi itu adalah janji yang kita buat lebih dari sebulan yang lalu. Berbicara tentang ini, beberapa orang menggerutu mengeluh, jika kamu ingin berubah, berubahlah. Tidak ada kredibilitas sama sekali. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting. Jika tidak apa-apa, bisakah aku tidak tinggal bersamamu? Luo Bin berkata sedikit, katakan. Jangan makan denganku. Kamu bisa makan dengan teman-teman lain dan makan seperti orang lain. Tinggalkan aku, apakah kamu masih kehabisan makanan? Aku hanya mengeluh. Kamu terlihat marah. Qiu Meina berkata dengan sedih, aku hanya mengikutinya. Bukankah ini pengalaman yang panjang? Aku berkata sebelumnya bahwa aku akan membawaku ke dunia. Itu menipu. Oke, baiklah. Luo Bin menghela nafas tanpa daya, dan berkata, kalau begitu kamu tidak ingin berbicara omong kosong. Mitraku selalu merepotkan. Jika dia menyinggung, dia akan cukup sakit kepala untukku. Petik 2. Oke, aku mendengarkanmu, Bos Luo. Setelah beberapa saat aku merekatkan mulutku dengan lem. Ini kantor pusat, kata Qiu Meina. Kamu duduk kembali. Kamu akan diizinkan untuk mengambil kopilot, kata Luo Bin. Qiu Meina membuka pintu dengan tidak senang ketika dia mendengar itu, dan datang ke kursi belakang. Mobil itu hening beberapa saat. Sampai Luo Bin melihat Zhang Yu melangkah keluar dari permukiman, dia buru-buru menyalakan lampu sein ganda untuk mengingatkan pihak lain. Setelah melihatnya, Zhang Yu berjalan perlahan. Lao Luo, sudah berapa lama kamu di sini? Zhang Yu mengambil kopilot dan langsung tersenyum. Ketika Luo Bin mendengar nama Lao Luo, dia terdiam, tetapi tidak berkata apa-apa, berkata, sudah lama sejak aku datang. Ngomong-ngomong, dengan siapa malam ini? Kamu akan tahu saat kamu pergi, kata Zhang Yu, dan menoleh untuk melihat Qiu Meina di kursi belakang, menunjukkan ekspresi aneh. Melihat bahwa orang yang makan bersama Luo Bin adalah anak laki-laki yang masih sangat muda, Qiu Meina tidak dapat mempercayainya. Terutama ketika pihak lain masuk ke mobil dengan sikap Luo Bin, kedengarannya tidak sopan, tetapi Luo Bin hanya untuk orang seperti itu, melepaskan merpati yang telah dia jadwalkan lebih dari sebulan yang lalu, sungguh lelucon. Luo Bin melihat keanehan Zhang Yu, dan tersenyum sedikit canggung, dan berkata, ini temanku. Apakah nyaman untuk membawanya bersamaku? Jika kau ingin membawanya, bawa saja. Zhang Yu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata, aku bilang Lao Luo. Wanita cantik, sering berubah. Bisakah kau melakukan terapi fisik? Luo Bin tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa. Qiu Meina mendengar ini cukup frustrasi, dan berkata, hei, aku bilang anak ini. Berapa umurmu? Hanya Lao Luo yang panjang, Lao Luo yang pendek, apakah kamu berusia 20 tahun? Ya, aku khawatir aku benar-benar tidak memilikinya. Baru berusia 17 atau 18. Zhang Yu tertawa. Qiu Meina hampir tidak memutar hidungnya ketika mendengar ini. Aku benar-benar melihatnya hari ini. Kemudian dia berkata, kamu bilang kamu baru berusia 17 atau 80. Kamu masih sekolah. Kamu harus memanggilnya Paman Luo, dan memanggilku Bibi, mengerti? Zhang Yu belum mengatakan apa-apa. Luo Bin buru-buru berkata, Mina, jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu tahu?
Ini adalah rekanku. Biasanya kita dipanggil bersama. Apakah kamu ingin pergi? Jika kamu tidak ingin pergi, turun saja. Jangan mengganggu aku. Qiu Mina mendengar keluhan di wajah ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, lupakan Lao Luo. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Ayo pergi. Hotel Binhai. Luo Bin mengangguk, menyalakan mobil, dan melaju ke depan. Di ruang makan mewah Hotel Marina, ada 2 orang. Jilin, kamu juga, tolong undang kepala sekolah Huang untuk makan malam. Kamu harus diberitahu secara resmi hari itu, dan kamu akan mengundangnya. Dan kita harus duduk di rumah kepala sekolah Huang hari itu. Terima kasih secara langsung. Istri Jia Jilin, Ni Juan mengeluh jalan. Jia Jilin berkata dalam hati, makan malam ini bukan hanya untuk mengundang Presiden Huang. Ada yang lain. Siapa lagi? Siapa? Ni Juan berkata sesaat setelah mendengar, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mulut besarmu, aku sudah bilang sebelumnya, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menyebarkannya lagi? Jia Jilin mengerutkan kening. Ni Juan berkata dengan tidak senang, aku sangat mengerti apa yang kamu katakan. Lagi pula, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepada istrimu? Aku mencari kebenaran dari fakta. Kejadian 17 tahun lalu sama sekali tidak luar biasa. Kalian, saat keluar, kalian punya hidung dan mata, apa yang terjadi pada akhirnya? Betapa memalukannya aku. Kalian tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang tahu 100% tentang berbagai hal, tetapi akhirnya kosong. Ni Juan berkata sedikit bersalah. Ayolah, ayolah, itu semua sudah berlalu. Tapi pikirkanlah sekarang. Mungkin jika aku benar-benar meninggalkan sekolah menengah pertama, jabatanku saat ini sebagai kepala sekolah tidak akan menjadi bagianku sama sekali. Benar sekali, Jia tua, aku katakan itu masih keberuntunganmu. Sekarang kamu juga memegang paha kepala sekolah Huang. Jika kamu tidak berhasil di masa depan, kamu juga bisa menjadi direktur. Ni Juan membayangkan jalan. Petik 2. Oke, aku bisa menjadi kepala sekolah SMP nomor 1 dalam hidupku, dan aku puas, juga sutradara. Apakah sutradara bisa menjadi orang biasa? Itu hanya bisa dicapai jika Anda memiliki tangan di pergelangan tangan. Dengan kualifikasi saya, itu 100.000 mil. Ni Juan mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, Jia. Siapa orang yang ingin kau hibur? Jia Jilin tersenyum misterius dan berkata, pria itu adalah bangsawan sejatiku. Aku bisa menjadi kepala sekolah, berkat rekomendasinya. Tanpa dia, impian posisi kepala sekolah bukanlah aku. Ah, benarkah? Ni Juan terkejut dan berkata, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku selalu mengira bahwa Presiden Huang adalah bangsawanmu. Jia Jilin memutar matanya setelah mendengar ini. Ni Juan tersenyum malu dan berkata, oh, oke, aku akan mengingatnya nanti. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Jia Jilin mengangguk puas, dan berkata, ngomong-ngomong, orang ini akan datang. Kau akan melihatnya juga. Dia sebenarnya adalah siswa di sekolah kita. Siswa, Jia tua, apakah kau tidak membuatku bosan? Kepala sekolahmu, seorang siswa mengaturnya untukmu. Kalau begitu tidak mungkin, orang-orang hanya memiliki kemampuan ini. Siapa yang tahu itu di kolam kecil di sekolah kita? Hanya seekor naga sungguhan di punggungmu. Jangan bilang aku, bahkan Presiden Huang dapat mengambil satu langkah lebih jauh dan meminjam cahayanya. Jia Jilin mengangguk. Ah, Ni Juan benar-benar tercengang ketika mendengar ini. Bagi Ni Juan, keberadaan Presiden Huang tingkat ini tampaknya merupakan keberadaan dewa yang agung. Suaminya mengatakan bahwa dia adalah wakil kepala sekolah, tetapi dibandingkan dengan status sosial Huang, itu hanyalah surga dan bumi, sama sekali bukan tingkatan. Saya tidak menyangka bahwa bahkan karakter tingkat ini Huang harus meminjam kekuatan siswa itu, dan tingkat karakter apa dia bahkan tidak dapat membayangkannya. Jia Jilin berkata dengan hati-hati, kamu bahkan tidak perlu tahu ini. Aku akan mengatakannya lagi, ini dapat melibatkan Presiden Huang. Jangan keluar dan membicarakannya jika ada yang tahu. Kita dapat menyinggung orang. Ah, tidak apa-apa, kamu telah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak bisa melupakannya. Aku akan menempelkan mulutku dengan lem saat aku pulang. Baiklah, Jia Jilin mengangguk puas ketika dia mendengarnya. Ni Juan berkata, ngomong-ngomong, Jilin, jadi apa yang perlu kita persiapkan untuk muridmu kali ini?
Bagaimana orang-orang bisa membantumu dengan makanan dan makan, apakah ini bisa berhasil? Jia Jilin menghela nafas dan berkata, aku juga sudah mempertimbangkan masalah ini. Namun, Presiden Huang mengatakan bahwa keluarganya dalam kondisi yang sangat baik. Dikatakan bahwa rumah keluarga itu takut puluhan juta. Apa yang bisa kamu berikan padaku untuk gaji mati ini? Aku tidak mampu membayar lebih. Aku tidak memandang rendah orang lain. Oh, itu saja. Itu benar-benar tidak ada yang bisa diberikan. Kalau begitu kita harus menunggu kesempatan. Sekolah dasar kedua di daerah kita memiliki sedikit kekuatan. Kita akan membicarakannya ketika dia menikah dan punya anak. Kalian semua omong kosong. Apakah ini akan menjadi sekolah menengah? Oke, menikah dan punya anak sampai tahun monyet. Bagaimana jika keluarga itu pergi ke ibu kota di masa depan? Bisakah Anda mengatur kuota di ibu kota? Wajah Nijuan tertekan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa suami saya salah, jadi dia tidak terus mengatakan apapun. Kamu, jangan pikirkan mereka yang tidak berguna. Bahkan jika orang benar-benar membutuhkannya, saya tidak dapat membantu Anda. Dalam hal ini, kami hanya menunjukkan itikat baik. Kepala sekolah Huang benar, pada tingkat orang lain, cara apapun untuk mengungkapkan rasa terima kasih tidak pantas. Petik 2. Oh, baiklah, Ni Juan mengangguk. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk berbicara sendiri-sendiri. Huang Ye dan istrinya juga datang ke sini. Beberapa orang telah bertemu sebelumnya dan sering makan bersama. Itu relatif akrab, dan tentu saja tidak ada pengekangan. Zhang Yu dan Luo Bin datang ke Hotel Binhai bersama-sama, bertanya tentang lokasi kamar, dan naik lift untuk langsung naik ke atas. Meskipun Luo Bin tidak tahu dengan siapa Zhang Yu akan makan malam-malam ini, dia tidak terlalu banyak berpikir. Sekarang semua orang hanya menjadi mitra sementara. Ketika proyek di provinsinya selesai, dia akan segera mengembalikan uang yang terutang kepada Zhang Yu. Dia juga seorang bos besar, tetapi dia tidak punya energi untuk menemani anak itu bermain. Beberapa orang datang ke ruang yang ditentukan dan mendorong pintu. Huang Yan dan Jia Jilin sangat senang melihat Zhang Yu datang. Tetapi melihatnya dengan seorang pria dan seorang wanita di belakangnya tentu saja aneh. Mungkinkah itu kerabatnya? Namun, karena mereka membawa orang ke sini, ini bukan saatnya untuk bertanya, dan mereka hanya bisa disambut dengan hangat. Luo Bin juga tidak mengenal Huang Yan dan Jia Jilin, tetapi Zhang Yu mendapati dirinya sendiri, dan dia makan dengan dua orang dewasa yang lebih tua darinya, yang membuatnya sedikit aneh, dan dia tidak tahu apa yang dijual Zhang Yu. Huang Yan tertawa, Zhang Yu, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang dalam saya, Zheng Lei. Siapa itu? Dia adalah istri Jilin, Nijuan. Bibi, Zhang Yu berkata sambil tersenyum kepada mereka berdua. Zheng Lei tertawa, Zhang Yu, aku mengagumimu sejak lama. Jika Paman Huangmu tidak membawaku ke sini untuk bertemu dengan bakat hebatmu kali ini, aku tidak bisa menyerah padanya. Hehehehe, beberapa orang tertawa bersamaan. Nijuan tertawa, Zhang Yu, jia tua kita menggantungmu dengan mulut setiap hari. Katakanlah kamu adalah siswa terpandai yang dia ajar. Sekarang lihatlah, benar saja, itu adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Qiu Mina terdiam ketika dia mendengar kata-kata sialan ini. Meskipun dia tidak tahu siapa orang-orang ini, dia begitu lugas dan masih menembak anak kecil. Apakah itu benar-benar perlu? Zhang Yu dan beberapa orang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memperkenalkannya padamu. Yang ini, dia adalah rekan bisnisku, Luo Bin. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo Bin dan berkata, Lao Luo, ini adalah pemimpin sekolah menengah pertama kita, kepala sekolah Jia. Ketika Luo Bin mendengar bahwa pihak lain sebenarnya adalah kepala sekolah dari sekolah menengah pertama nomor 1, dia buru-buru tersenyum, halo. Halo, Xia Luo Bin, manajer umum perusahaan teknik konstruksi Jinsengda. Halo, Jia Jilin berjabat tangan dengan pihak lain. Setelah Zhang Yu menunggu keduanya, dia berkata, ini dia. Ini paman saya Huang, wakil direktur pertama Biro Pendidikan. Huang Zheng. Tentu saja, Luo Bin telah mendengar nama Huang Ze. Bagaimanapun, pihak lain adalah pendatang baru dari sistem pendidikan yang menggantikan saudara iparnya. Tetapi saya belum pernah melihat diri saya sendiri, karena saudara ipar saya tidak direkomendasikan setelah dia diberhentikan. Orang di depannya adalah Huang Huan, yang secara alami terkejut, berkata, halo. Direktur Huang,
saya sudah lama mendengar tentangnya dan belum pernah bertemu dengannya. Hari ini saya sangat beruntung. Beruntung sekali. Huang Yan tahu bahwa keluarga Zhang Yu kaya, meskipun aneh bahwa seorang siswa SMA memiliki mitra bisnis. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan dengan sangat baik berjabat tangan dengan pihak lain. Bagaimanapun, Zhang Yu dapat saling mengenal kali ini. Tampaknya hubungan antara keduanya cukup baik. Qiu Meina duduk di samping, meskipun tidak ada yang mengabaikannya, tetapi dia lebih terkejut. Saya tidak menyangka kedua pria itu ada di sini, yang satu adalah kepala sekolah menengah pertama, dan yang lainnya sebenarnya adalah wakil direktur eksekutif Biro Pendidikan. Mereka juga dua orang yang berbobot tinggi. Sepertinya makan malam hari ini, seharusnya tidak sesederhana itu. Pemuda di depannya menjadi lebih misterius. Huang Ze dan Luo Bin sama-sama berpikir bahwa wajah mereka lumayan, tetapi berubah dengan kata-kata Zhang Yu. Hahaha, Paman Huang, Anda tidak akan pernah bisa menebak. Lao Luo, dia adalah adik ipar Feng Shueli. Zhang Yu berkata demikian, suasana di ruangan itu langsung menjadi aneh. Luo Bin, yang hendak duduk, mendengar kalimat ini, dan hampir duduk di tanah tanpa pantat. Dia sangat marah sehingga Zhang Yu tidak bisa bicara. Pot mana yang tidak akan membuka anak laki-laki Anda untuk menyebutkan pot yang mana? Jika pihak lain tidak tahu siapa dia mungkin masih bisa menjalin hubungan dengan pihak lain. Sekarang dia adalah adik ipar Feng Shueli, bisakah orang lain memperlakukannya dengan baik? Huang Ye tentu saja terlihat tercengang. Meskipun pasangan Zhang Yu adalah saudara ipar Feng Shueli, kejadian ini sangat mengejutkannya. Tetapi yang lebih penting, apa maksud Zhang Yu dengan ini? Bukankah Feng Shueli mengada-ada? Mengapa repot-repot berbisnis dengan saudara iparnya? Melihat suasananya agak canggung, Luo Bin tertawa cepat, ini. Hubunganku dengan Feng Shueli sebenarnya sudah berlalu. Dan sekarang aku bukan adik iparnya, dia telah menceraikan adik perempuanku. Huang Ye juga seorang curos tua, meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu, dia tertawa, tidak masalah. Tidak masalah. Direktur Feng dan aku dulu mengatakan bahwa mereka juga rekan kerja yang sistematis. Hal semacam ini bisa terjadi kali ini. Aku minta maaf, tapi itu sepenuhnya masalah pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ketika Jia Jilin melihat ini, untuk mencairkan suasana canggung, dia buru-buru meminta istrinya untuk meminta pelayan memesan. Sebenarnya, ketika kedua orang itu memesan restoran, mereka sudah memesan beberapa hidangan yang merepotkan, dan hidangan yang tersisa menunggu beberapa orang datang. Klik lagi, Zhang Yu tidak terlalu pilih-pilih soal makanan, belum lagi masakan Jia Jilin kali ini, pesanannya terlalu mahal, dan dia tidak sopan, jadi dia memesan 2 hidangan biasa dengan santai. Ketika Jia Jilin melihat ini, dia juga tahu bahwa itu adalah kebaikan Zhang Yu, tetapi jika itu terlalu murah, dan sepertinya dia tidak memiliki ketulusan, dia hanya bisa buru-buru mengedipkan mata pada Huang. Tentu saja, Huang Yan tahu apa yang dimaksud Jia Jilin, dan memesan beberapa hidangan mahal untuk membuat kader lamanya terlihat lebih baik. Sebagai tamu, Luo Bin diminta oleh Jia Jilin untuk memesan beberapa hidangan favorit, tetapi dia juga ingin Zhang Yu memesan 2 hidangan yang lebih murah. Awalnya, dalam keadaan normal, Luo Bin adalah favorit untuk membayar para tamu, tetapi kali ini para tamu di jamuan makan itu bukan orang biasa, dan tentu saja mereka tidak bisa buru-buru membayarnya. Kalau mereka dianggap sebagai pemula, mereka tidak punya muka. Setelah memesan beberapa orang, mereka duduk dan mengobrol bersama. Tentu saja, topiknya sebagian besar adalah Zhang Yu. Huang Jia tidak berbicara tentang konten tertentu karena Luo Bin hadir, tetapi makna sanjungan dalam wacana itu sudah cukup. Itu juga membuat Luo Bin dan Qiu Meina sangat penasaran. Sebagai 2 orang, mengapa mereka pergi syuting? Aneh untuk sanjungan seorang siswa. Cepat, sebuah meja besar berisi anggur diletakkan di atas meja. Dalam hal gaji Jia Jilin, meja berisi anggur dan anggur ini sudah merupakan ketulusan terbesarnya. Zhang Yu tidak minum, dan beberapa orang yang tersisa mengangkat gelas anggur, dan suasana di meja anggur menjadi lebih aktif daripada pengekangan aslinya. Jia Jilin sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan Jiu Jin, dia berkata, Zhang Yu, aku bisa menjadi kepala sekolah menengah pertama kita kali ini. Terima kasih atas kultivasimu dan Direktur Huang. Tanpa bantuanmu, posisi kepala sekolah, tidak ada yang bisa membuatku sombong.
Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Jia, kamu agak terlalu meremehkan dalam mengatakan itu. Di mata para siswa, kamu bisa menjadi kepala sekolah karena kemampuan pribadimu. Ya, bahkan jika aku dan Paman Huang memiliki kemampuan untuk mendorongmu di tempat-tempat penting. Tetapi kamu pikirkan dari mana dasar tangan ini berasal. Terus terang saja, jika kamu tidak memiliki cukup prestise dan kualifikasi dalam pendidikan, pihak kita juga merupakan dorongan yang baik, kamu tidak baik. Terus terang saja, sebenarnya, energi yang telah kamu kumpulkan di mulut pendidikan selama bertahun-tahun sudah cukup. Seseorang akan mendorongmu. Dengan yang ini, tentu saja semuanya akan dilakukan." Kata-kata Zhang Yu membuat Jia Jilin, yang sudah sedikit energi, bermata merah. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Zhang Yu sudah dalam hatinya. Jia Jilin merasa bahwa dia telah menderita banyak keluhan dalam pendidikan selama bertahun-tahun. Seringkali dia jelas memiliki kualifikasi dan kualifikasi itu, tetapi dia tidak bisa bangkit. Seperti yang dikatakan Zhang Yu, tidak ada yang membantu Anda, ya atau tidak, jadi kata-kata Zhang Yu menusuk ke dalam hatinya, dan itu membuatnya sedih dan bahagia. Nijuan meneteskan air mata ketika dia melihat emosi suaminya. "Saya sering memikirkan para suami tua itu yang mendesah dan mendesah ketika tidak ada seorang pun di sana, tetapi juga sedih. Tetapi saya hanya seorang wanita kecil. Bantuan macam apa yang dapat saya lakukan dalam acara sebesar itu?" Melihat Jia Jilin seperti ini, Huang Yan juga berkata dalam hati, "Lao Jia, jangan terlalu sedih dan bersedih. Masa lalu sudah berlalu. Menurutku, tidak ada salahnya membuang sedikit waktu. Apa yang kamu miliki sekarang sebenarnya lebih baik daripada yang telah kamu hilangkan di masa lalu." Zhang Yu juga tertawa, "Ya, kepala sekolah Jia. Hidup memang harus melalui pasang surut, seperti yang disebut orang yang tidak memiliki badai dan hujan, biarkan langit terbuka untuk melihat bulan dan rembulan." Zhang Yu mengatakan ini, biarkan Huang Yan dan Jia Jilin, dua orang budaya, bertepuk tangan. Meskipun keduanya tahu Zhang Yu sedang mengekspor bab, ketika dia mendengarnya secara langsung, dia dianggap mengagumi bakat Zhang Yu. Tidak ada komentar selain tiga orang yang memberi satu demi satu. Luo Bin dan Qiu Mina tercengang. "Apa maksudmu?" Setelah mendengarkan obrolan beberapa orang, posisi kepala sekolah menengah pertama Jia Jilin sebenarnya diatur oleh Zhang Yu. Asli atau palsu, sekolah menengah pertama, tetapi sekolah menengah atas utama di provinsi itu, peran kepala sekolah, tetapi perlu melapor ke kota untuk dibahas. Apa tingkat pengaturan personel, Zhang Yu bisa. Luo Bin tiba-tiba menyadari saat ini, tidak heran jika mantan saudara iparnya Feng Shueli tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan, dan akhirnya dikarantina untuk ditinjau ulang. Sekarang tampaknya dia tidak tahu harus bicara apa. Kalau tidak, asal-usul saudara iparnya sebagai sekretaris-sekretarisku tidak dapat ditangani dengan begitu serius. Luo Bin memikirkan perasaan gembira ini, mungkin pahanya kali ini, bahkan lebih dari Feng Shueli, betapa lebih baik. Luo Bin memikirkan hal ini, sulit untuk menyembunyikan sedikit kegembiraan di hatinya, dan tentu saja dia dengan cepat menyatu dengan obrolan beberapa orang. Tentu saja, kali ini dia juga menjadi 100% bodoh, dan beberapa orang yang mengambil gambar telah sangat mengubah kesannya. Tentu saja, Qiu Mina juga tahu bahwa siswa yang tampaknya biasa ini sama sekali tidak biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan pemuda tingkat tinggi mana di kota itu yang menyanjung beberapa orang, seperti Luo Bin. Luo Bin dan seorang wanita cantik berinisiatif untuk berkumpul dan berkata bahwa itu bagus, dan tentu saja suasana meja anggur meningkat. Zhang Yu tidak minum, dan tentu saja menghabiskan waktu dengan beberapa orang begitu lama, berkata, "Paman Huang. Sebenarnya, saya di sini bersama Lao Luo kali ini. Salah satunya adalah untuk merayakan kebangkitan Presiden Jia. Hal lain adalah untuk meminta sesuatu ayo." Melihat kesungguhan yang dikatakan Zhang Yu, Huang Yan berkata dengan sibuk, "Katakan apa saja." "Seperti ini, bukankah ada proyek perluasan di Universitas Normal Zonghai tahun depan? Lelang proyek harus dilakukan pada paruh kedua tahun ini. Saya ingin membantu, mengurusnya. Saya dan perusahaan Lao, saya ingin mengambil proyek ini." Petik 2. Melihat Zhang Yu memilih poin-poin penting, Luo Bin langsung gelisah dan berkata, "Ya, Direktur Huang. Masalah ini, tolong ganggu Anda lebih banyak." Huang Yan mendengar sedikit ketidakberdayaan, dan berkata, "Zhang Yu, apa yang menjadi milikmu? Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan berjuang untukmu. Namun,
Proyek perluasan universitas biasa ini adalah proyek utama kota kita tahun depan. Meskipun itu termasuk dalam lingkup pekerjaan sistem pendidikan, tetapi hak untuk memutuskan ada di kota. Sebenarnya, kemampuanku dalam hal ini terbatas. Aku khawatir aku tidak dapat banyak membantumu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, jika ada masalah di kota, aku bisa pergi ke kota untuk mencari seseorang. Kuncinya adalah meninjau kualifikasi dan perlu pergi ke biro untuk menumpang. Perusahaan Lao Luo dan aku didirikan relatif terlambat. Aku khawatir dalam hal umur proyek dan skala modal terdaftar, tidak ada cara untuk mencapai standar. Aku berharap biro dapat melonggarkan persyaratan penawaran sebanyak mungkin, dan tidak membuat ambang batas terlalu tinggi. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan tiket, apalagi memenangkan penawaran sekarang. Huang Yan mendengar sejenak perenungan dan berkata, Zhang Yu, aku, tidak apa-apa Paman Huang. Kamu bertanya, Huang Yan berkata dengan malu, perusahaan ini sekarang, jangan menjadi perusahaan tas. Bagaimana mungkin, bukankah itu perusahaan dompet untuk menipu uang? Tanda seru, kami adalah perusahaan teknik konstruksi profesional. Lao Luo sekarang berada di ibu kota provinsi dan memiliki piring skala besar. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Luo Bin dan berkata, ya Lao Luo. Berapa besar dana di piring Anda di ibu kota provinsi? Skala totalnya adalah 150 juta. Luo Bin buru-buru berkata, perusahaan di ibu kota provinsi kami disebut Jinseng Construction Engineering Co. Ltd. Dan memiliki kualifikasi konstruksi kelas A nasional. Meskipun sebagian besar proyek berada di provinsi kami, mereka juga dianggap dalam industri yang sama di provinsi tersebut, itu dianggap agak terkenal. Huang Wei berkata dengan aneh, mengapa Anda tidak melamar perusahaan ini di ibu kota provinsi Anda? Maka tidak ada batasan pada ukuran dan kualifikasi dana ini. Luo Bin berkata, jangan bilang. Perusahaan Jinseng adalah perusahaan yang saya dirikan bersama beberapa orang. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang bernilai ratusan juta dolar. Dana sebesar itu bahkan tidak dapat saya buang sendiri. Kali ini saya kembali ke Songhai untuk mendirikan Jinsengda, awalnya ingin melakukannya sendiri. Kemudian saudara ipar saya, ini adalah masalah mantan saudara ipar, Anda juga tahu. Awalnya saya ingin mengarahkan jalannya dan menemukan cara untuk mengontrak proyek ini. Tetapi sekarang dia turun, mengarahkannya tidak ada harapan, dia hanya bisa bekerja sama dengan Zhang Yu. Petik 2. Oh, itu saja, Huang Min mengangguk, dan sekarang dia bisa mendengarnya. Tergantung pada situasinya, Zhang Yu seharusnya ingin menjadi serigala putih dengan sarung tangan kosong. Tampaknya dalam kasus Zhang Yu, tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa dia ingin menghasilkan uang sebanyak itu. Tampaknya dia hanya dapat membantu pihak lain menemukan cara, menganggukkan kepalanya, dan berkata, berapa modal terdaftar perusahaan Anda? 3 juta, kata Luo Bin. Jumlah penawar yang berhasil di biro ini harus mencapai lebih dari 10 juta. Bahkan jika menyusut, jumlahnya tidak boleh lebih rendah dari standar 5 juta. Saya katakan ini, tetapi tidak berarti apa-apa. Jumlahnya terutama lebih rendah dari ini. Standar, jika Anda memenangkan penawaran dan perusahaan lain tahu bahwa mereka akan masuk ke kota lagi, maka itu akan merepotkan. Zhang Yu tersenyum, ini semua masalah kecil. Modal terdaftar dapat diubah. Pada akhirnya, kami akan mengajukan peningkatan ukuran dana, tetapi itu hanya masalah waktu. Tetapi ini membutuhkan kerjasama biro untuk memperpanjang batas waktu penawaran proyek. Ya, ini tidak apa-apa. Anda dapat mengadakan beberapa pertemuan lagi. Anda dapat membahasnya lebih lanjut. Mengenai kualifikasi lainnya, Anda mungkin tidak cukup. Jika tidak, Anda akan membiarkan Luo Bin pergi ke biro besok, dan kami akan membahas masalah yang relevan. Detailnya, meskipun ini mendesak di kota, Anda dapat menyeretnya ke biro dan mencoba menunggu perusahaan Anda mencapai standar sebelum mengirimkannya ke kota untuk dibahas. Petik 2. Luo Bin mendengar ini, tentu saja, dia cukup senang, dan buru-buru tertawa, hehehe. Terima kasih, Direktur Huang atas perhatianmu. Urusan Zhang Yu, itu urusanku. Sama-sama, istri Huang Zheng Lei mendengar ini dan tiba-tiba berkata, Zhang Yu. Aku bekerja di balai pajak. Jika kamu terburu-buru untuk menangani peningkatan modal perusahaan, maka aku dapat membantumu menemukan cara. Itu merepotkan, Jalang. Zhang Yu tersenyum. Tidak masalah, itu semua milikmu sendiri.
Sama-sama, Zheng Lei tertawa. Luo Bin sangat senang melihat semuanya berjalan lebih lancar dari yang dia kira, dan dia bersulang lagi dan lagi untuk menghormati Huang Huang. Meskipun Luo Bin tahu bahwa keduanya sangat membantu, itu ada di hadapan Zhang Yu. Tetapi bagaimanapun juga, proyek itu memiliki kesempatan untuk dipulihkan dan membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Makan malam itu sangat lancar dan suasananya sangat harmonis. Jia Jilin melihat bahwa semua orang telah selesai makan, jadi dia meminta istrinya Ni Juan untuk membayar. Luo Bin ingin mengundang semua orang untuk bernyanyi, tetapi Zhang Yu tidak punya banyak waktu untuk menemani beberapa orang menghabiskan banyak waktu minum anggur, jadi dia punya alasan untuk pulang pada malam hari dan ingin pergi terlebih dahulu. Zhang Yu tidak pergi, dan sisanya tidak masuk akal. Meskipun Luo Bin adalah pemilik Xiao You, dia masih jauh dari mampu memperhatikan Huang Yan dan Jia Jilin. Makan malam sudah selesai. Luo Bin bertanggung jawab untuk mengantar Zhang Yu pulang. Karena Luo Bin hendak minum, Qiu Mina tidak minum di malam hari, jadi dia bertanggung jawab untuk menyetir. Suasana hati Luo Bin saat ini sangat berbeda dari sebelum makan. Awalnya, dia selalu merasa seperti sedang dipermainkan oleh seorang anak. Zhang Yu lebih tertekan daripada orang lain. Tetapi saya kemudian mengetahui bahwa saya memiliki paha dan saya sangat senang ketika melihat Zhang Yu. Luo Bin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ya, Zhang Yu. Ketika kamu punya waktu, mari kita bertemu beberapa pasangan." "Pasangan apa?" Zhang Yu bertanya-tanya. "Tentu saja itu adalah mitra proyek. Jumlah rekayasa untuk peningkatan dan perluasan universitas normal tidaklah sedikit. Dana proyek harus setidaknya 300 juta yuan. Proyek pemerintah. Ini bukan pengembangan real estate, Anda dapat meminjamkan sarung tangan kosong dan serigala putih. Ini membutuhkan uang sungguhan. Bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri dan saya? Tentu saja, Anda harus mencari mitra. Kemudian Anda dapat langsung mensubkontrakkan ke perusahaan ginseng. Perusahaan itu adalah kemitraan beberapa dari kita. Tetapi Anda dapat yakin, Ginsengda, kita adalah milik agen perusahaan A dapat mengambil persentase besar sahamnya tanpa membayar uang apapun. Sederhananya, itu adalah untuk mengambil uang tanpa mengeluarkan uang. Lalu berapa banyak saham yang bisa kita miliki? Proyek itu ada di tangan kita. 15 poin seharusnya hilang. Hanya 15. Apa yang menarik tentang itu? Bos, 15 poin sudah banyak. Bagaimanapun, ini adalah proyek senilai 300 juta. Penyelesaian proyek, kita berdua duduk di tanah dengan keuntungan masing-masing 20 juta. Tetapi jika Anda terlalu kecil, Anda juga dapat menginvestasikan sedikit uang, tetapi kemudian Anda harus membayar dividen sesuai dengan investasi Anda. Ambil lebih banyak dan ambil lebih banyak. Ambil lebih sedikit dan ambil lebih sedikit. Petik 2. Zhang Yu memikirkannya, dan berkata, berapa banyak yang dapat Anda pilih? Saya katakan yang paling banyak. Puluhan juta. Luo Bin merasa bangga, meskipun Zhang Yu tampaknya memiliki status sosial yang lebih baik daripada dirinya sendiri, setidaknya dia memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dirinya, yaitu, dia punya uang. Dari titik ini, mungkin tidak seburuk pihak lain. Tetapi Zhang Yu memutar matanya dan berkata, apa itu puluhan juta? Apakah tidak ada angka yang akurat? Yah, 50 juta. Apakah kamu menginvestasikan begitu banyak uang? Silakan, kita bicara soal uangnya bagus atau tidak, dan 50 juta sudah banyak buatku sekarang. Padahal, uangku sudah dikunci oleh proyek provinsi. 50 juta itu, masih diperas dari bank. Terus terang, ini juga kebetulan. Kalau proyek ini menunggu selesainya proyek di ibu kota provinsi kita. Dengan pinjaman itu, aku bisa menarik setidaknya 80 juta yuan. Baiklah, 50 juta ya 50 juta. Kalau begitu aku akan bayar sisa uangnya. Kali ini kita bagi dua, dan tidak mengambil yang lain. Qiu Meina, yang sedang menyetir, mendengar bahwa pengereman mendadak refleks terkondisi ini mengguncang Zhang Yu dan Luo Bin. Zhang Yu bereaksi cepat, tetapi tidak ada apa-apa, tetapi kerutannya sedikit tidak menyenangkan. Luo Bin, yang sedang linglung, hidungnya terbentur sekaligus. Untungnya, dia cepat tanggap, kalau tidak dia bisa terluka. Aku mengandalkanmu. Apa yang kamu lakukan? Seru Luo Bin. Maaf, Kak Bin. Ada kucing yang baru saja lewat. Qiu Mina buru-buru berbohong dan menyalakan mobilnya lagi. Padahal, Qiu Mina tadi tidak menyetir dengan penuh perhatian,
tetapi malah lebih fokus pada obrolan mereka berdua. Sebagai tipe muslihat Luo Bin, tentu saja dia sangat tertarik dengan berapa kekayaan Luo Bin. Yang tidak dia duga adalah Zhang Yu, seorang mahasiswa yang tampak biasa saja, ternyata punya lebih banyak uang daripada Luo Bin. Asli atau palsu? Kalian tahu, dua orang bisa bicara soal penjualan 300 juta. Kalau tidak, aku tidak mungkin menanggapinya begitu banyak tadi. Luo Bin juga sangat terkejut dengan ini, mengusap hidungnya, dan berkata dengan tidak jelas, Zhang Yu. Kamu tidak bercanda, bisakah kamu memberi 250 juta? Tunai. Zhang Yu mendengar senyuman dan tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan ponselnya, masuk ke perbankan online domestiknya, dan menyerahkannya kepada Luo Bin, sambil berkata, lihat. Luo Bin mengambil ponsel Zhang Yu dan melotot ke matanya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya, karena rekening bank Zhang Yu sebenarnya memiliki saldo ratusan juta. Anda tahu ini semua adalah uang tunai. Itu bukan pinjaman bank atau aset tetap. Anak ini sangat kaya. Awalnya saya sangat bangga bahwa saya lebih kaya dari yang lain. Namun, fakta di depannya mengatakan kepadanya bahwa dia dan pihak lain hanya bertemu dengan bos besar, tidak pada level apapun. Zhang Yu melihat Luo Bin tertegun dan tersenyum puas, berkata, sebenarnya, ini semua uang kecil. Biar ku beritahu, aku bisa mendapatkan lebih banyak uang dari ini. Beraninya kau melakukannya, benar? 50 juta milikmu kali ini, aku akan menghitung 30 poin. Ikuti aku nanti. Ukuran perusahaan kita hanya bisa tumbuh lebih besar dan lebih besar, jika aku tidak bisa masuk 500 teratas di dunia, bisnis apa yang akan kulakukan? Wajah Luo Bin tidak bisa berkata-kata. Meskipun dikatakan sebagai salah satu dari 500 teratas di dunia, itu agak terlalu membingungkan. Tetapi Zhang Yu adalah orang kaya, dan ada cukup banyak orang kaya dalam status sosial, tetapi yang ini tidak dapat dipalsukan. Mungkin dia benar-benar ingin menghasilkan banyak uang kali ini. Luo Bin berpikir bahwa dia dengan hati-hati mengembalikan telepon ke Zhang Yu, dan pada saat yang sama berkata dengan gembira, Kakak Zhang. Kamu akan menjadi bosku di masa depan. Aku akan membingungkanmu nanti. Petik 2. Hehehehe, keduanya tersenyum pada saat yang sama. Zhang Yu memasukkan ponselnya ke saku dan berkata, benar sekali. Apakah mungkin untuk menurunkan anggaran proyek lagi? Jika dananya mencukupi, kita dapat menggunakan uang tunai untuk memperdagangkan material. Selama kita tidak memiliki kredit, perusahaan material ini umumnya dapat memberikan harga yang lebih rendah. Bagaimana dengan biaya proyek? Apakah ada ruang untuk operasi? Biaya rekayasa. Jika Anda berencana untuk mengambil jalan pintas, Anda perlu lebih berusaha untuk menerimanya. Tidak dapat dihindari untuk mentraktir makan malam dan melakukan gerakan kecil. Itu tidak sulit beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang tabung atasnya kencang. Bahkan jika Anda ingin mengambil jalan pintas, Anda tidak dapat memengaruhi struktur utama. Beberapa bahan tersembunyi masih memiliki ruang untuk operasi. Jika Anda mau, saya dapat meminimalkan biaya. Biayanya berkurang setidaknya 10 poin. Petik 2. Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin untuk mengambil jalan pintas. Kita akan menjadi perusahaan Fortune 500. Bagaimana kita bisa mengambil jalan pintas? Jika kita tidak melakukannya, kita harus melakukan yang terbaik, dan kita harus membangun gedung ikonik. Setiap orang yang melihatnya untuk pertama kali pasti mengacungkan jempol. Jika Anda ingin mengatakan ini, Anda tidak ingin menekan biaya. Anda mencoba untuk meningkatkan biaya. Ini sedikit lebih sulit. Faktanya, perusahaan seperti kita dapat jujur dan hanya dapat menutupi beberapa barang besar. Jika Anda mau untuk membangun gedung bersejarah itu, maka Anda perlu mencari perusahaan desain profesional untuk memesan solusi desain. Petik 2. Beberapa perusahaan desain besar yang terkenal di Tiongkok memiliki setidaknya puluhan juta rencana. Adalah hal yang wajar bagi perusahaan-perusahaan besar kelas dunia di luar negeri untuk memiliki ratusan juta rencana. Dan dalam hal ini, Anda tidak dapat menggantung diri di pohon leher yang bengkok. Apakah Anda perlu memilih lebih banyak perusahaan desain sebagai alternatif? Namun, perusahaan desain yang sedikit terkenal itu akan meminta biaya pembatalan penawaran. Jika Anda tidak memilih, Anda harus membayar orang secara proporsional. Jika Anda tidak terkenal, Anda tidak menginginkan uang, tetapi Anda tetap tidak peduli. Ini semua biaya. Petik 2. Jika demikian,
Proyek ini tidak memiliki 500 juta yuan, dan Anda tidak dapat turun. Dalam hal ini bukan masalah apakah kita punya uang. Investasi pemerintah telah mencapai tingkat tertentu, dan perlu ditinjau dan disetujui, seolah-olah proyek ini milik kita. Pada batas teknik tingkat prefektur, jika biayanya meningkat, itu akan ditingkatkan menjadi proyek tingkat provinsi, dan akhirnya akan menjadi proyek tingkat nasional. Lalu energi proyek ini, itu bukanlah sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan kecil kita yang masih baru. Yakinlah, rencana desain itu untuk Anda. Saya pasti akan membangun gedung bersejarah dengan biaya minimal. Zhang Yu berkata dengan sangat percaya diri. Anda pasti tahu bahwa di masa lalu, ada begitu banyak bangunan indah di bumi. Bahkan jika Anda menggunakannya satu persatu, Anda dapat menggunakannya sepanjang waktu. Desainnya sama sekali bukan masalah besar. Duduk di sistem newbie, desainnya mencari seseorang untuk membantu, bukankah itu bodoh? Luo Bin mendengar tatapan aneh. Tampaknya menggunakan frasa, biaya minimum, dan membangun gedung-gedung penting tidak bersebelahan.